Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek validitas dan reliabilitas soal esai matematika tingkat SMP berbasis High Order Thinking Skill atau HOTS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fauzia Tunisa dengan NIM A41020016 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir, yaitu pengganti sebagai ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Untuk bagian yang pertama, yaitu penyusunan soal HOTS. Pada bagian ini akan saya jelaskan mengenai pengertian soal HOTS, karakteristik, ciri-ciri, indikator soal yang telah saya buat, beserta kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Untuk yang pertama yaitu pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill yang dapat diartikan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Konsep HOTS berkaitan dengan taksonomi Bloom yaitu pada aspek ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Berikut sudah tertampil gambar taksonomi Bloom yaitu piramidanya. Di sini dibagi menjadi dua bagian yaitu LOTS dan HOTS. Untuk LOTS, bagiannya yaitu remember, understand, apply, dan untuk yang HOTS, analyze, evaluate, dan create. Untuk yang LOTS, remember berarti mengingat fakta atau konsep dasar, kemudian untuk understand menjelaskan ide atau konsep, kemudian untuk apply yaitu menggunakan informasi di suatu situasi yang baru. Analyze berarti menarik hubungan di antara berbagai ide, evaluate membenarkan suatu pendirian atau keputusan, dan create menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Kemudian karakteristik dan ciri-ciri soal HOTS. Untuk karakteristik soal HOTS ada 3, yaitu yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual, dan yang terakhir, menggunakan bentuk soal beragam. Sedangkan untuk ciri-ciri soal HOTS ada 5, yaitu yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya, kemudian memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya akan saya presentasikan terkait soal HOTS yang telah saya buat. Untuk materi yang saya pilih yaitu materi pola bilangan pada kelas 8 SMP semester 1. Untuk yang nomor 1, indikator soalnya, diberikan soal cerita mengenai keadaan seekor siput yang terperosok ke dalam sumur dengan kedalaman 70 inci. Diketahui juga pola bilangan di hari pertama, kedua, dan ketiga. Siswa diminta untuk menentukan berapa hari siput merah tersebut dapat keluar dari sumur yang kedalamannya 70 inci. Untuk nomor 1 ini, kompetensi dasarnya pada 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu pada 4.1.1, menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Selanjutnya, untuk nomor 2, indikator soalnya diberikan data pola bilangan dalam sebuah gedung dengan perbedaan di setiap baris yaitu 3 kursi.
Dan diketahui juga dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi. Siswa diminta untuk menentukan jumlah kursi pada gedung tersebut. Kompetensi dasar nomor 2 pada 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator pencapaian kompetensinya pada 3.1.7 yaitu menentukan hasil penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, indikator soalnya, diberikan data mengenai jumlah pasukan parade drum yang membentuk pola barisan dengan formasi paling depan 1 orang dan formasi selanjutnya bertambah 2 orang. Siswa diminta menentukan banyaknya orang pada barisan terakhir. Kompetensi dasar nomor 3 pada 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator pencapaian kompetensinya pada 3.1.6 yaitu menentukan rumus menghitung suku ke N pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Kemudian nomor 4, indikator soalnya diberikan data barisan tempat duduk dalam suatu ruangan pertunjukan yang terdiri dari 6 baris dan harga tiket. Siswa diminta menentukan banyaknya tempat duduk yang tersedia jika diketahui banyaknya kursi pada 4 baris pertama di mana selisih banyaknya tempat duduk antara 2 baris yang berurutan adalah berbeda-beda. Kompetensi dasar nomor 4 ini pada 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator pencapaian kompetensinya pada 4.1.1 menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Kemudian untuk nomor 5, sekilas sama seperti nomor 4, untuk indikator soalnya diberikan data barisan tempat duduk dalam suatu ruangan pertunjukan yang terdiri dari 6 baris dan harga tiket. Siswa diminta menentukan harga tiket untuk suatu baris tertentu jika diketahui pemasukan total yang diinginkan dari penjualan seluruh tiket. Untuk kompetensi dasarnya pada 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator pencapaian kompetensinya pada 4.1.1 yaitu menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Dari kelima soal tersebut, soal yang telah saya buat dan saya kembangkan berkaitan pada masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya, menentukan berapa hari siput merah tersebut dapat keluar dari sumur dengan kedalaman tertentu. Kemudian menghitung jumlah kursi pada gedung, menentukan banyaknya orang pada barisan terakhir, kemudian menentukan banyaknya tempat duduk yang tersedia pada sebuah pertunjukan, dan menentukan harga tiket untuk suatu baris tertentu jika diketahui pemasukan total yang diinginkan dari penjualan seluruh tiket. Menurut saya, kelima soal tersebut sudah mencakup pada standar kompetensi dan indikatornya. Bisa dikatakan soal HOTS, di mana pada penyelesaiannya dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta cara menyelesaikan masalah tersebut berkaitan dengan materi pola bilangan. Soal tersebut sudah mencakup ciri-ciri soal HOTS, di mana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, menggabungkan dengan konsep lainnya, dan soal tersebut dapat membuat siswa menganalisis berdasarkan informasi yang diberikan dan penyelesaiannya pun berdasarkan informasi tersebut. Untuk bagian yang kedua yaitu proses validasi ahli, yang terdiri dari bukti korespondensi, analisis reliabilitas, Interpreter's Coin Kappa, dan uji Aikens Value. Untuk validator yang pertama yaitu Ibu Jumiati SPD dengan instansi di SMP Negeri 1 Juwana. Untuk tempat tanggal lahirnya Pati 25 Juni 1974. Kemudian untuk validator kedua yaitu Ibu Desi Kristiani SPD MPD dengan instansi di SMA Negeri 1 Juwana. Untuk Ibu Desi ini kebetulan dulu mengajar saya di SMP
Akan tetapi sekarang sudah pindah mengajar di SMA. Saya sudah meminta izin beliau untuk memvalidasi soal saya dan beliau bersedia. Kemudian, bukti korespondensi dengan kedua ahli mengenai angket Google Form, hasil validasi ahli, uji reliabilitas Interstellar Cohen Kappa, dan Aikens Value. Untuk yang selanjutnya akan saya tampilkan Google Form yang telah saya buat untuk diisi kedua ahli tersebut. Di sini sudah saya paparkan petunjuk pengisian dengan keterangan untuk poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 setuju, poin 4 sangat setuju, dan ini sebagai identitas biodata. Kemudian saya buat hanya 2 bagian untuk memudahkan dalam pengisian validasi. Saya paparkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan indikator soal. Kemudian saya juga paparkan soalnya. Ini untuk lembar validasinya seperti ini. Soal yang dikembangkan bersifat kompleks. Untuk soal 1, 2, 3, 4, 5 bisa diisi sesuai poin-poin yang telah dibuat. Kemudian saya tampilkan jawaban dari kedua validator. Untuk yang pertama yaitu Ibu Jumiati SPD, instansi SMP Negeri 1 Juwana, untuk tanggal validasinya 11 Juli 2022. Ini akan saya tampilkan sekilas terkait pengisian dari Ibu Jumiati. Untuk soal yang dikembangkan bersifat kompleks, soal nomor 1 poin 4, soal nomor 2 poin 2, soal nomor 3 poin 2, dan soal nomor 4 dan 5 poinnya 3, dan seterusnya. Pada kesimpulan, berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan soal dapat digunakan tanpa revisi. Menurut validator pertama, yaitu Ibu Jumiati SPD. Untuk yang kedua, yaitu Ibu Desi Kristiani SPD MPD dengan instansi di SMA Negeri 1 Juwana, untuk tanggal validasinya 13 Juli 2022. Kemudian akan saya tampilkan sekilas terkait pengisian dari Ibu Desi. Untuk soal yang dikembangkan bersifat kompleks, soal nomor 1, 2, 3, dan 4, poinnya 3, dengan soal nomor 5, poinnya 2, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang diisi dari Ibu Desi, berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan soal dapat digunakan dengan revisi. Selanjutnya akan saya tampilkan Excel dari uji analisis integrated Cohen Kappa. Analisis reliabilitas integrated Cohen Kappa. Untuk soal nomor 1 bisa dilihat. Ini P-nya 0,03, P tidak 0,53, PE 0,56 sekian, PO 0,64 sekian, dan K 0,18 sekian dengan kriteria slide agreement. Karena K berada dalam interval 0,01 sampai 0,20, yang berarti slide agreement. Kemudian untuk soal nomor 2, K-nya sama dengan 0,025316 dengan kriteria slide agreement karena berada pada interval 0,01 sampai 0,20. Kemudian untuk yang nomor 3, kriterianya 0,025316
dengan kriteria slide agreement. Nomor 4, K-nya sama dengan 0,186 sekian dengan kriteria slide agreement. Untuk yang nomor 5, K-nya sama dengan 0,142857 dengan kriteria slide agreement. Berdasarkan kelima soal dengan analisis reliabilitas interest koin kappa, untuk 5 soal tersebut kriterianya slide agreement karena berada dalam interval 0,01 sampai 0,20. Dengan K sama dengan 0, sekian yang berbeda-beda. Kemudian saya akan tampilkan uji eigenvalue dari data yang telah saya peroleh pengisian kedua validator. Ini dari penilaian validator pertama, kemudian ini untuk penilaian validator kedua. Ini untuk proses analisisnya S1, ini S2. Kemudian ini untuk sigma S. Kemudian ini N dalam kurung C-1, 6 semua. Kemudian untuk uji CVI-nya sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria pada poin ke-10 soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu, memiliki validitas yang rendah semua di setiap soal. Kemudian akan saya tampilkan tiap-tiap soal. Untuk yang soal pertama, ada validitas rendah pada poin nomor 10, untuk yang lainnya validitas tinggi dan validitas sedang. Kemudian untuk yang nomor 2, terdapat validitas rendah di poin nomor 3 dan poin nomor 10. Kemudian untuk yang nomor 3, terdapat validitas rendah di poin nomor 10. Kemudian untuk yang nomor 4, terdapat validitas rendah di poin nomor 10. Dan soal nomor 5, terdapat validitas rendah di poin nomor 10. Untuk bukti korespondensinya, ini saya lampirkan chat melalui WA bersama dengan Ibu Jumiati, SPD. Saya menghubungi beliau dan memberitahu maksud dan tujuan saya, mengapa saya menghubungi beliau. Kemudian ini untuk validator kedua, Ibu Desi. Untuk bagian yang ketiga, yaitu korespondensi siswa, akan saya paparkan bukti korespondensi siswa, uji validitas, dan uji daya beda. Untuk siswa yang pertama, kebetulan ini merupakan adik saya, dia tidak punya HP, jadi saya menemuinya langsung untuk membantu mengerjakan soal tersebut. Adik saya ini merupakan siswa kelas 8 SMP, sekarang sudah naik ke kelas 9. Untuk instansinya, dia bersekolah di MTS Al-Fatah. Kemudian untuk siswa kedua, ini Safa. Safa ini merupakan siswa SMP juga. Instansinya di SMP Negeri 3 Juwana. Kemudian akan saya lampirkan bukti pengerjaan soal-soal yang telah dibuat ini. Untuk yang pertama dari
Hanifah Qurratu Aini dengan sekolah di MTS Al-Fatah. Dia mengerjakan nomor 2 terlebih dahulu, kemudian nomor 3. Kemudian nomor 4, 5, dan 1. Kemungkinan dia kesulitan menjawab nomor 1. Ini merupakan hasil pekerjaan dari Safa Atrisna RP yang bersekolah di SMP Negeri 3 Juwana. Selanjutnya akan saya tampilkan Excel dari uji validitas dari 15 orang siswa. Untuk siswa yang sudah mengerjakan soal tersebut ada 15 orang, yaitu yang pertama Aldis Zulianing Dewi, kemudian Bagas Nakula, Bagus Sadewa, Tia Pramesti Wulandari, Ega Citra Melandri, Fadil Habib Azega, Hanifah Qurratu Aini, Khairina Dewi Ariyanti, Muhammad Hafidz Hidayatullah, Nur Afif Rifaduddin Ilham, Revi Mariska Santi, Rizal Valentino Syahputra, Safa Atrisna RP, Sinta Dwi Ariyanti, dan Widya Ayu Ristanti. Kemudian untuk ini poin 1 bernilai benar dan poin 0 bernilai salah. Kemudian dijumlahkan untuk proses validitasnya, kita menghitung MP dengan menggunakan rumus sum if, kemudian MT, ST, P, Q, R hitung, dan R tabel. Didapatkan kriteria untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 valid, dan nomor 5 tidak valid. Dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4, R hitung semuanya lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Untuk yang nomor 5, R tabelnya lebih besar dari R hitung, jadi dikatakan tidak valid. Selanjutnya akan saya uji daya beda. Uji daya beda dari ke-15 siswa yang telah mengerjakan. Kemudian untuk uji daya beda dibedakan dari kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas diambil 50% dari 15 orang, yaitu 7 orang. Dari kelas atas ada Diah Pramesti, Safa Atrisna, Aldi Zulianing, Fadel Habib, Hanifah, Sinta, dan Widya. Didapatkan jumlah untuk tiap nilainya seperti berikut. Kemudian untuk kelas bawah, diambil 50% dari 15 orang, yaitu 7 orang. Untuk siswanya yaitu Ega Citra, Nur Afif, Khairina, Muhammad Hafidz, Revi Mariska, Rizal, dan Bagus. Kemudian ini untuk jumlah poin dari pekerjaan siswa tersebut. Kemudian untuk perhitungan daya pembedanya, ada SA, SB, IA, DP, dan keterangan. Dengan rumus DP yaitu SA min SB per IA. Keterangannya, DP merupakan daya pembeda, SA yaitu jumlah skor kelompok atas, SB jumlah skor kelompok bawah, dan IA jumlah skor ideal kelompok atas. Kemudian ada ketentuan jika jumlah siswa lebih dari 30, pembagian kelas atas dan bawah adalah 27% untuk masing-masing kelas. Yang kedua, jika jumlah siswa kurang dari 30, maka pembagian kelas atas dan kelas bawah adalah 50% untuk masing-masing kelas. Karena siswanya ada 15 orang, maka mengambil dari ketentuan yang kedua, yaitu mengambil 50%-nya. Kemudian untuk SA diambil dari
jumlah data kelas atas itu ini, untuk SB-nya jumlah kelas bawah yaitu ini. Kemudian untuk IA, jumlah skor ideal kelompok atas yaitu 7. Kemudian untuk DP menggunakan rumus SA-SB per IA didapatkan ini. Dan keterangan untuk soal nomor 1 sangat kuat, soal nomor 2 dan 3 lemah, dan soal nomor 4 dan 5 baik. Dikatakan begitu karena jika interval 0 sampai 0,20, maka item soal memiliki daya pembeda lemah. Kemudian pada interval 0,21 sampai 0,40, dikatakan item soal memiliki daya pembeda sedang. Untuk interval 0,41 sampai 0,70, dikatakan item soal memiliki daya pembeda baik, dan untuk interval 0,71 sampai 1, maka dikatakan item soal memiliki daya pembeda sangat kuat. Kemudian yang terakhir, bertanda negatif, maka item soal memiliki daya yang sangat jelek. Kesimpulannya, membuat soal HOTS banyak pertimbangan dalam pembuatannya dengan memperhatikan ciri-ciri, karakteristik, dan penyesuaian antara kompetensi dasar dengan materi yang dipilih. Langkah-langkah pembuatannya yaitu kita membuat soal HOTS dengan sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi terkait materi yang dipilih. Kemudian setelah itu kita uji validasi kepada para ahli untuk mengetahui soal tersebut dapat digunakan dan diberikan kepada siswa atau tidak, apakah ada revisi atau tidak. Setelah tidak ada revisi, kemudian dapat diujikan kepada siswa. Dari uji validitas kepada validator, dengan penilaian menggunakan Excel, didapatkan soal tersebut termasuk ke dalam kategori validitas tinggi, sedang, ataupun rendah dengan uji Aikens value. Kemudian untuk uji validitas pekerjaan siswa, didapatkan soal tersebut dapat dikatakan valid atau tidak valid. Sedangkan uji daya beda, didapatkan soal tersebut dapat dikategorikan lemah, sedang, baik, sangat baik, dan sangat jelek, menggunakan pembeda kelas atas dan kelas bawah. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah atau kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.